Semangat pagi, sahabat terkasih. Semoga para sahabat terkasih senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Wahyuni Lestari, saya akan memberikan sharing tentang sebuah topik pajak yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali sahabat-sahabat Wahyuni yang mengirimkan pertanyaan sehubungan dengan topik pajak ini melalui WA. Oleh karena itu, untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat terkasih, Wahyuni akan mengangkatnya dengan judul "Sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP?" Topik pajak ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Baiklah, Wahyuni akan membahasnya sekarang. Wahyuni akan membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama, masa transisi NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit. Dua, konsep perubahan NPWP itu sendiri. Yang ketiga, proses implementasi NIK sebagai NPWP bagi OP penduduk lama. Yang keempat, pemuktahiran data atau permintaan klarifikasi. Yang kelima, bagaimana cara validasi NIK jadi NPWP. Yang terakhir, yang paling penting adalah bagian kesimpulan. Masa transisi NIK sebagai NPWP dan NPWP 16 digit. Orang pribadi penduduk, WP lama maupun WP baru, sejak 14 Juli 2022 masih menggunakan NPWP 15 digit. Mulai 1 Januari 2024, baik WP lama maupun WP baru sudah menggunakan NIK 16 digit. Orang pribadi bukan penduduk, badan, instansi pemerintah, NPWP lama 15 digit, WP baru 16 digit. Jika aplikasi belum bisa, maka dapat menggunakan NPWP 15 digit dengan menghapus digit 0 pertama. Mulai 1 Januari 2024, WP lama dan WP baru menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit. Sedangkan WP cabang yang sejak 14 Juli 2022 NPWP-nya masih menggunakan NPWP 15 digit. NITKU baru dapat digunakan pada 1 Januari 2024. NITKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Bagaimana konsep perubahan NPWP itu sendiri? Orang pribadi sebenarnya dibagi atas dua, yang bernik dan tanpa nik. Yang bernik menggunakan NIK sebagai NPWP 16 digit, sedangkan yang tanpa NIK akan menggunakan NPWP lama dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP yang lama, yang 15 digit tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat konsep perubahan tersebut di tabel pada slide ini. OPWNI, NPWP lama 15 digit, sedangkan NPWP yang baru adalah menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil. Sedangkan WP baru langsung menggunakan NIK 16 digit. OPWNA yaitu NPWP lama 15 digit. Sedangkan untuk mulai 1 Januari 2024 dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP yang 15 digit tersebut. Sehingga NPWP baru langsung menggunakan NPWP 16 digit. Badan usaha NPWP lama 15 digit mulai 1 Januari 2024 dengan menambahkan angka 0 di di depan NPWP yang lama. Kalau WP baru langsung diberikan NPWP dengan 16 digit. Sedangkan instansi pemerintah sama, NPWP lama 15 digit mulai 1 Januari 2024 dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Sedangkan WP baru langsung diberikan NPWP 16 digit.
Proses implementasi NIK sebagai NPWP bagi OP penduduk lama adalah data yang sudah dipadankan dengan data Dukcapil. Maka kalau sudah, NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP. WP menggunakan NPWP 15 digit hanya sampai 31 Desember 2023. Penggunaan NIK sebagai NPWP terbatas hanya untuk login DJP online. Sedangkan jika data belum padan dengan data Dukcapil, maka wajib pajak diminta untuk melakukan pemuktahiran sampai data menjadi valid. Jika data belum valid, maka WP masih menggunakan NPWP 15 digit sampai 31 Desember 2023. Pemuktahiran data atau permintaan klarifikasi orang pribadi penduduk dan bukan penduduk. Yang penting adalah data utama, yaitu identitasnya, data lainnya seperti email, nomor HP, alamat sebenarnya, data KLU atau klasifikasi lapangan usaha, data keluarga. Kemudian badan dan instansi pemerintah. Data lainnya adalah email, nomor HP, alamat sebenarnya, dan data KLU. Penyampaian permintaan klarifikasi bisa dilakukan melalui laman DJP online, melalui email, kemudian kontak center, melalui KPP, atau saluran lainnya. Bagaimana sih sebenarnya cara wajib pajak untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP? Langkah pertama, kita buka DJP online. Kemudian kita melakukan login menggunakan NPWP 15 digit, password DJP online yang telah kita buat sebelumnya, masukkan kode keamanan, kemudian tekan tombol login. Kemudian kita setelah masuk ke dalam akan tampil NPWP seperti di layar ini. Kemudian kita klik profil. Pada saat kita mengklik profil, isi NPWP sesuai dengan iKTP. Kemudian tekan validasi, tunggu proses hingga sistem DJP melakukan pemadanan data dengan server Dukcapil. Kemudian akan keluar pertanyaan, data ditemukan. Silakan klik ubah profil. Tekan OK untuk melanjutkan. Kemudian lanjutkan dengan menekan tombol ubah profil. Berikutnya lengkapi kolom data lainnya. Periksa kembali pengisian alamat dan lengkapi data yang masih kosong. Berikutnya tekan tombol ubah profil jika terdapat data yang diubah. Lalu lanjutkan ke kolom data KLU. Silakan lengkapi data KLU sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki saat ini. Berikutnya, tekan tombol ubah profil jika terdapat data yang diubah. Lalu lanjutkan ke kolom anggota keluarga. Silakan lengkapi data anggota keluarga sesuai dengan data yang tersedia pada kartu keluarga. Cek validitas masing-masing isian dengan melengkapi tombol aksi lengkapi. Lalu terakhir tekan tombol ubah profil. Kesimpulannya, jika kalian sudah pernah melakukan validasi NIK menjadi NPWP, maka sekarang apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, lakukan login kembali di DJP online dengan menggunakan NIK, bukan menggunakan NPWP lagi, menggunakan NIK. Nah, pada saat Anda login dengan menggunakan NIK, tampilan di layar yang sekarang tidak sama dengan tampilan layar yang ada di slide Wahyuni sebelumnya. Tampilan layarnya adalah seperti ini. Wajib pajak, di samping tulisan WP, ada nama kalian di situ. Kemudian ada keluar tulisan Anda merupakan wajib pajak yang telah terdaftar pada Sistem Direktorat Jenderal Pajak NPWP 15 digit, NPWP 16 digit. Lihat,
pasti sudah sesuai. NPWP lamanya sudah sesuai, NPWP 16 digitnya sudah sesuai dengan NIK Anda. Ada email yang terisi, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan ubah profil. Jika datanya sudah seperti ini, artinya kalian sebetulnya tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena hal tersebut berarti NIK sama dengan NPWP telah dipadankan. Tetapi jika kalian masih ragu, oke, lakukan pemeriksaan kembali data utama, data lainnya, data KLU, dan info perpajakan pada profil Anda. Apakah semua sudah berstatus valid seperti logo ini yang berwarna hijau? Jika iya, jika sudah, berarti NIK telah menjadi NPWP. Berarti NIK menjadi NPWP ini telah dipadankan. Saya kira cukup sekian sharing saya pada hari ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan dapat memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah sahabat Wahyuni kirimkan melalui WA kepada saya. Jika para sahabat terkasih merasa terbantu dengan YouTube kali ini, silakan bantu Wahyuni untuk melakukan subscribe dan klik tombol lonceng sehingga para sahabat terkasih selalu dapat tetap terupdate setiap saya upload konten baru. Dan ingat untuk bantu melakukan klik like dan share agar semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaat dari konten YouTube ini. Saya kira sharing saya pada pagi yang berbahagia ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di konten YouTube yang berikutnya.